Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anissa yang beranggotakan Putri Nikmah dengan NIM 30402000427, Rahmalihi dengan NIM 30402000434, Esti Susilewati dengan NIM 30402000434, Tinggi Susanti dengan NIM 30402000442, dan saya sendiri Tri Lestari dengan NIM 30402000443. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Bisnis internasional adalah suatu aktivitas bisnis di mana suatu negara dua atau lebih yang melibatkan pihak-pihak individu, pihak-pihak perusahaan, kelompok perusahaan maupun agen-agen internasional. Kemudian di dalam suatu bisnis pasti tidak terlepas dari sumber daya manusia. Nah, dibutuhkannya sumber daya manusia internasional untuk mengupgrade bisnis kita agar tidak tertinggal dari bisnis-bisnis yang ada di lingkup internasional. Maka dari itu, kami kelompok Anissa akan membahas suatu topik yang berjudul sumber daya internasional dengan mata kuliah bisnis internasional, dosen pengampu Bapak MA Irfan Rahmana, SEMM. Presentasi diawali oleh Rahmalihi. Silahkan. Daftar isi. Yang pertama, definisi sumber daya manusia. Kedua, jenis-jenis SDM internasional. Ketiga, faktor yang mempengaruhi perbedaan antara manajemen sumber daya manusia internasional. Keempat, perbedaan antara MSDM domestik dan internasional. Kelima, strategi dalam penerapan MSDM internasional. Definisi sumber daya manusia. Pertama, menurut Dowling, penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa melihat batasan geografis. Bagaimana karakter MSDM internasional? Yang pertama, MSDM internasional itu menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yang dimana ini mereka melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Dan manajemen lintas budaya ini sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut. Dan disinilah para manajemen sebagai alat komunikasi sehingga elemen-elemen tersebut dapat terlaksana. Kedua, MSDM internasional dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur MSDM. Dan mereka berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, serta menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis sumber daya manusia internasional. Yang pertama ada ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi, karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi tersebut bertempat. Untuk yang kedua, ada warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dan ditempatkan pada sebuah operasi yang dijalankan di negara tertentu. Akan tetapi, kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Nah, tujuannya sendiri karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi tersebut membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Untuk yang ketiga ada warga dari negara ketiga. Nah, karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara manajemen sumber daya manusia internasional dengan manajemen pada level domestik.
Yang pertama ada problem-problem mobilitas internasional yang mana terdapat hambatan hukum, ekonomi, fisik, dan budaya yang harus diatasi pada saat memindahkan pekerja ke negara asing, sehingga perusahaan itu perlu mengembangkan rekrutmen khusus, training, kompensasi, dan praktek transfer. Nah, untuk yang kedua ada perbedaan pasar tenaga kerja, di mana setiap negara memiliki pasar tenaga kerja yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, hingga mengakibatkan terdapat perbedaan dalam ketersediaan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Nah, untuk yang ketiga ada gaya dan praktek manajemen, di mana sikap terhadap gaya manajemen yang berbeda dan beragam dari satu negara ke negara lainnya. Untuk yang keempat ada orientasi nasional, di mana sekalipun tujuan perusahaan adalah global, namun personilnya baik tenaga kerja dan manajemen mungkin lebih memperhatikan kepentingan nasional daripada global. Untuk yang terakhir ada kontrol, di mana jarak dan keberagaman membuat lebih sulit mengontrol operasi luar negeri daripada operasi domestik sendiri. Dan kebijakan personal seringkali digunakan untuk memperoleh kontrol atas operasi di luar negeri. Nah, itu tadi ada beberapa materi dari saya yang selanjutnya akan disampaikan oleh Esti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di dalam penerapan MSDM global dan internasional. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi calon pekerja atau karyawan. Yang ketiga, pengaturan atau pengelolaan staf. Yang keempat, pembedaan orientasi atau pembekalan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir ada pemberian kompensasi dan imbalan. Selanjutnya ada perbedaan antara MSDM domestik dan internasional. Pertama, lebih banyak aktivitas SDM, yaitu untuk beroperasi di suatu lingkungan, Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik. Yang kedua, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Para praktisi SDM harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Dan yang terakhir adalah keterlibatan dalam kehidupan pribadi karyawan. MSDM domestik, keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Perbedaan selanjutnya yaitu pengungkapan resiko. Seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya yaitu resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi MSDM global adalah tipe pemerintahan, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenaga kerjaan di tiap negara berbeda-beda. Perubahan dalam penekanan pada proses produksi. Perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Slide selanjutnya yaitu permasalahan SDM internasional. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya dan dapat disimpulkan bahwa MSDM internasional lebih kompleks dibandingkan dengan SDM domestik. Demikian pula dengan permasalahan yang dihadapi, seperti masalah keragaman gugus kerja. Keberagaman gugus kerja yang berlipat ganda jumlahnya dalam manajemen SDM internasional dikarenakan semakin besar juga variasi yang timbul. Yang kedua ada kesadaran budaya. Perbedaan-perbedaan budaya antara aktivitas perusahaan internasional yang harus diperhatikan karena dapat menghambat keberhasilan tujuan perusahaan. Sebagai contoh, bagaimana mempertimbangkan perbedaan budaya antara manajer dari Amerika Serikat dan manajer dari Jepang, serta manajer-manajer yang berasal dari dunia ketiga. Perbedaan budaya kedua negara maju tersebut memerlukan kecermatan dalam pengelolaannya. Selanjutnya yaitu ada asumsi. Manajer operasional dan profesional sumber daya manusia
mendapatkan bahwa kewarganegaraan, training, dan pengalaman membawa mereka untuk membuat berbagai asumsi yang dilandasi secara budaya. Selanjutnya yaitu struktur departemen. Saat timbul masalah manajemen sumber daya manusia internasional, maka hal ini menjadi bagian personal departemen tersebut. Dengan demikian, perekrutan, proses seleksi, kompensasi, dan aktivitas-aktivitas tradisional lain terus berlanjut. Tanggung jawab atas seluruh aktivitas ini bisa dipegang oleh kantor pusat dan disentralisasikan kepada kantor-kantor divisional, regional, nasional, dan atau berbasis fasilitas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok Anissa. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan atau komentar, bisa chat di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.